Halo semuanya, hari ini tanggal 15 Desember, hari Kamis. Dan gue sekarang lagi ada di parkiran di bandara, tepatnya airportnya SF. Karena gue mau jemput keluarga gue yang baru datang dari Surabaya. Mereka kan liburan di sini selama beberapa hari, kayak kurang lebih 3 minggu lah. Cuma mereka masih belum ada kabar. Mungkin sekitar 20 menit lagi kali. Oke, sekarang gue sudah di dalam airportnya. Dan gue lagi jalan ke tempat arrival, menunggu keluarga Adi Wijaya untuk datang. Halo. Halo semuanya. Halo. Mami mana? Yes. Ini hari apa ini? Hari Sabtu tanggal 17 Desember dan sekarang kita masih mau ke perjalanan ke Lake Tahoe. Perjalanan sekitar 4 jam dari Saur SF ke sana. Dan kita bakal spend 1 malam, kemudian besok balik ke SF lagi. Sekarang kita udah sampai di South Lake Tahoe setelah 3,5 jam perjalanan dari Saur SF. Dan sekarang tempatnya kita lagi ada di tempat makan namanya Mai Tai, kayak restoran Thailand gitu. Dan kita masih mau makan. What's up? Kira kita sudah selesai makan, sekarang kita mau ke tempat penginapannya. Sekarang jam 4.30, 4.40 sunset. Sekarang kita mau pergi ke lake-nya. Halo, kita sudah sampai di lake-nya. Lake-nya ada di belakang sini. Tada. So yeah, welcome to South Lake Tahoe. Missing someone with all your own. Missing someone with heart. How much you missing? Dan inilah tadi sedikit dari Lake Tahoe. Gue bakal ambil gambar lebih banyak lagi besok. Sekarang gue mau balik ke kamar karena udah gelap banget di luar sana. Tapi keluarga gue udah balik duluan karena mereka udah kedinginan. Ada yang mau mandi-mandi dan lain sebagainya. Jadi sekarang gue jalan sendiri mau balik ke hotel. Oh by the way, hotel yang buat tempat ini namanya ada The Landing. Ini bagus sih menurut gue dan harganya juga gak terlalu mahal. Jadi kalau kalian ke Lake Tahoe dan kalian pengen cari tempat yang gak terlalu mahal dan worth it, kalian bisa ke tempat ini. So I'll see you guys tomorrow. Besok kita akan jalan-jalan lebih baik lagi. Lihat lake-nya, juga lihat ski resort-nya. Jadi kita bakal naik ke atas gunung.
Ya nih, gue udah pilih beberapa pertanyaan yang kalian sudah tulis di beberapa video YouTube gue dan gue bakal jawab di sini. Semoga bermanfaat. Oke, pertanyaan pertama, bentar gue cek HP gue dulu ya. Nah, pertanyaan pertama dari Rocky97. Bro, di US itu bisa kerja part time gak sih? Kalau di Australia bisa. Please answer me. Oke, kalau di US itu basically intinya jawabannya kalau kalian student, kalian nggak bisa part time. Tapi gue ingat teman gue ada yang ambil namanya CPT. CPT itu jadi kayak izin kerja selama lu sekolah, tapi ada beberapa persyaratan buat lu bisa ambil CPT ini. Kayak misalnya pekerjaan yang lu ambil itu harus sesuai sama major lu. Jadi gue ingat temen gue itu dia major film dan dia dapat CPT untuk pekerjaan film juga, directing juga kalau nggak salah. Gue bakal kasih link di description video ini untuk kalian bisa cek bagaimana dapatkan CPT ini. Terus, pertanyaan kedua, Bang bisa punya driving license? Di sana gimana caranya? Susah nggak? Driving license nggak terlalu susah sih sebenarnya. Bisa dapatkan di sini. Pokoknya umur lu itu 18 tahun kalau nggak salah. 18 atau 17 lu bisa ambil yang namanya writing test dulu. Jadi tes tulis dulu. Setelah lu pass tes tulis, lu appointment buat tes praktisnya, tes setirnya. Setelah lu pass dua-duanya, lu bisa dapat driving license. Terus pertanyaan berikutnya dari Abdullah Adnan, Bang di sana bisa pakai motor gak? Nanya serius loh. Di sini bisa pakai motor, tapi karena saking jarangnya di sini pakai motor, keuntungannya kalau kalian pakai motor di sini pun kalian bisa naik ke tol. Jadi kalau misalnya lagi macet tuh, misalnya ada motor yang pas di highway, dia bisa lewat di sela-sela mobil itu. Jadi ada keuntungannya, ada kerugiannya. Cuma jarang sih gue temuin orang yang pakai motor di sini. Terus pertanyaan berikutnya dari Martin Luther, gila. San Francisco itu termasuk negara bagian yang paling mahal atau tidak biaya hidupnya? Karena saya dengar tiap negara bagian beda-beda biaya hidupnya. Gue kemarin baru cek di Google dan ternyata SF itu adalah kota yang paling mahal biaya hidupnya di US beberapa tahun terakhir ini. Kalian nanti bisa cek juga, gue bakal kasih linknya di description. Kalau kalian mau cari tempat yang lebih murah, pastinya ada. Kayak misalnya dulu gue waktu college di Seattle, compare dengan biaya hidup gue sekarang di SF, itu pun juga jauh berbeda. Jadi memang tiap city, tiap city juga tiap state itu punya biaya hidupnya sendiri dan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Pertanyaan berikutnya dari Jacqueline Bernadette. Kau mau tanya referensi universitas khusus animasi 3D Amerika kira-kira di mana aja ya? Dan apa ada yang menyediakan beasiswa juga? Untuk ini lu bisa cek nanti di Google, lu kayak ketik top 10 animation universities in the US, nanti bakal muncul. Kalau nggak salah yang nomor 1 itu CalArts, itu California Art Institute, itu yang top-topnya nomor 1 di sana. Kalau kalian tahu yang namanya John Lasseter, dia itu yang pioneernya 3D animation. Dia dulu sekolah sana dan sekarang dia jadi headnya Pixar or something, I don't know. Jadi sekolah itu memang paling bagus di US. Dan untuk beasiswa tergantung, setiap universitas punya kebijakannya sendiri-sendiri. Kalian bisa cek di website mereka masing-masing. Terus dari Dita, nggak tahu nih, gue bacanya Cabita QB or I don't know. Kak, di sana ambil jurusan apa ya? Kalau lo lihat vlog gue yang ketiga, yaitu proses membuat 3D animation, gue di sana bilang major gue sini adalah 3D animation, khususnya jurusannya itu animation. Kalau kalian bingung nanti itu apa maksudnya, kalian bisa lihat di vlog 3 gue. Karena animation itu terdiri dari banyak hal, kayak dari modeling, dari rigging, dari pokoknya banyak lah. Terus Aditya Rifki, sekampus sama Putri Tanjung, kenal gak? Oh iya kenal dong. Dan beberapa bulan lalu lu kalau lihat gue udah vlog gue yang kedua yaitu recap video Tulus, itu gue kerja bareng Putri. Jadi Putri itu kalau nggak salah ketua panitia atau apa gitu. Jadi ya gue kenal banget sama Putri, cuma memang jarang main aja, jarang kumpul aja. Terus pertanyaan terakhir ya sebelum gue cabut dari Rivi Asri. Pokoknya dia pertanyaannya gini, BTW editnya pakai apaan ya? Vegas, Premiere, After Effects atau yang lain? Gue edit video pakai Adobe Premiere Pro. Tapi gue dari dulu udah suka banget edit video. Gue mulai edit video itu dari Windows Movie Maker, bayangin. Jadi dari laptop gue jadul yang lama, gue edit. Kalau kalian scroll ke bawah, kayak gue masih punya video hasil editan video Windows Movie Maker deh, kayak video yang paling bawah. Atau itu iMovie kalau nggak salah. Jadi dari Windows Movie Maker, gue belajar iMovie. Dari iMovie, gue langsung pindah ke Adobe Premiere Pro. Itu lumayan intimidating sih. Cuma terus ya akhirnya gue belajar sendiri, lihat tutorial dari YouTube dan lain sebagainya, dan akhirnya gue
mulai mengerti. Oke guys, itu tadi Q&A video dan gue sekarang lagi jalan balik ke hotel. Tadi sih waktu gue pergi sekitar jam 9 gitu, keluarga gue masih belum ada yang bangun karena mereka masih jet lag parah. Jadi gue pengen cek apakah mereka udah bangun atau belum. Gue barusan dari kamar gue dan belum ada satupun anggota keluarga gue yang bangun. Jadi sekarang gue balik ke lake lagi buat menikmati pemandangan di sana. Oke, itu tadi gue selama di lake menunggu sekitar sejam lamanya. Sekarang gue mau coba balik lagi ke kamar, lihat keluarga gue udah bangun atau belum. Oke, sekarang gue udah di kamar dan ternyata keluarga gue sudah bangun. Ini lagi make up. Udah, nggak apa-apa. Halo. Oke, sekarang kita mau check out dari hotel, terus kita mau makan siang. Hai semuanya, sekarang kita lagi mau makan di mana, Mei? Lotus Pho restoran Vietnam. Karena kita pun suka makan pho. Kita udah order, tinggal menunggu makanannya yang datang aja. Oke, sekarang kita udah selesai makan dan Cool man, cool. kita mau pergi ke Heavenly Ski Resort. Aduh gila silau. What's up guys? Sekarang kita lagi antri tiket, mau beli tiket buat gondola. Antreannya nggak terlalu panjang untungnya, dan tinggal segitulah. Gimana? Dingin? Papi dulu, papi. Assassin's Creed. What's up guys? Halo. Halo. Sekarang kita lagi ada di dalam gondolanya dan kita sedang naik sono. Itu tuh. Ya kalau nggak kelihatan ya maafkan, silau soalnya. Mungkin sekitar perjalanan sekitar 10 menit, bro. 6 menit doang. Dan ya, enjoy the view. Kita baru turun dari gondola dan pemandangannya sudah salju di mana-mana, snow everywhere. Tapi kita masih belum ke puncaknya. Nanti kita bakal naik lagi puncaknya. Sekarang masih kita mau foto-foto di sini. Lihat ini salju. What's up semuanya? Sekarang kita udah ada di top mountain ya. Dan banyak orang main ski di sini. Cuma karena kita nggak ada yang bisa main, jadi kita cuma jalan-jalan aja. Dan sekaligus foto-foto di tempat ini. Karena ada batu. Gimana Mei? Dingin? Biasa. Oke guys, itulah tadi perjalanan kita selama di Lake Tahoe. Dan di sini cuma nginep semalam doang, jadi habis ini kita balik ke
San Francisco. Cukup melelahkan, tapi yang penting fun.